Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sempurna ingin menampilkan video pembelajaran teks biografi. Let's go! Apa sih biografi itu? Biografi adalah tulisan yang membahas mengenai kehidupan seseorang. Pembuatan biografi biasanya hanya khusus untuk tokoh-tokoh yang dianggap penting dan mempunyai pengaruh besar pada kehidupan banyak orang. Oh gitu. Terus kalau autobiografi itu apa dong? Autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Teks biografi memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan teks lain. Ciri tersebut sebagai berikut. Yang pertama, berisikan fakta yang didasarkan atas pengalaman hidup tokoh. Kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Yang ketiga, menceritakan peristiwa penting yang dialami tokoh sehingga dapat dijadikan teladan bagi pembaca. Letak ide pokok umumnya mengikuti keberadaan kalimat utama, yaitu di awal paragraf deduktif, akhir paragraf induktif, atau campuran keduanya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf ini memiliki kalimat utama di awal paragraf dan disusul dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf ini memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat penjelas. Tiga, paragraf campuran. Paragraf ini memiliki kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Eits, kedekatan. Teks biografi dan teks reko memiliki struktur sama yang terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi, masalah atau peristiwa kejadian penting, dan reorientasi. 1. Orientasi merupakan pengenalan tokoh atau gambaran awal mengenali identitas tokoh atau sosok biografi. Masalah atau peristiwa atau kejadian penting berupa paparan suatu cerita yang berisi berbagai kejadian atau peristiwa saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, dan atau mengesankan hingga akhirnya mengantarkannya mencapai mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Reorientasi merupakan bagian penutup atau simpulan. C. Menelaah penggunaan tanda baca dan kata serapan dalam teks biografi. 1. Tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Fungsi tanda baca berkaitan dengan struktur, jeda, intonasi dari bacaan. A. Tanda titik. B. Tanda koma. C. Tanda titik koma. D. Tambah titik. E. Tanda petik. 2. Kata serapan. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa yang telah diterima pemakaiannya secara umum. A. Adopsi. Adopsi merupakan proses penyerapan kosakata asing yang memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaan, pengucapan, dan penulisan. Adaptasi merupakan proses penyerapan kata asing yang digunakan karena memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia. Terjemahan. Kata serapan jenis ini terjadi melalui proses penyerapan kosakata asing dengan cara mengambil konsep dasar dari bahan asli kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kata ganti. Kata ganti sering digunakan untuk menggantikan nomina yang sudah diketahui agar tidak disebutkan berulang-ulang. Kata ganti terbagi menjadi 3, yaitu kata ganti orang, kata ganti benda, dan kata ganti persona. Kata kerja material. Kata kerja material digunakan secara khusus untuk menampilkan subjek yang tengah melakukan suatu pekerjaan. 3. Kata sifat atau adjektif. Kata sifat umumnya berupa kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang yang lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, ataupun penekanan suatu kata. Kata kerja pasif. Kata kerja pasif berupa kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Umumnya kata kerja pasif memiliki imbuhan di atau ter.
6. Kata-kata penanda urutan waktu. Kata-kata penanda urutan waktu terdiri atas kata hubungan konjuksi, kata depan preposisi, dan kata benda nomina yang berkenaan dengan urutan kronologis. 6. Kata-kata penanda urutan waktu. Kata-kata penanda urutan waktu terdiri atas kata hubungan konjuksi. Berikut ini langkah-langkah menulis teks biografi. 1. Memilih tokoh atau sosok. 2. Menentukan teknik pencarian data. 3. Mencari data tentang tokoh. 4. Memilih data yang relevan tentang tokoh. 5. Menyusun kerangka tulisan. 6. Mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi. 7. Merevisi kembali hasil tulisan utuh. Sini. 8. Komplikasi. Terima kasih.